Kalau Anda pernah coba lihat langit ya pas setelah matahari terbenam atau mungkin sebelum terbit, ada satu titik cahaya yang sering banget kelewatan. Dia itu kayak pemalu gitu, selalu ngumpet di silaunya matahari. Itu Merkurius. Dan jujur aja ya, kesan pertamanya itu biasa banget. Kecil, abu-abu, penuh kawah. Kelihatannya lebih mirip bulan daripada planet megah kayak Jupiter gitu. Tapi, nah, di balik penampilan yang sederhana itu ternyata tersimpan kisah drama kosmik yang paling ekstrim. Jadi untuk pembahasan kita kali ini, anggap aja ini bukan tur wisata planet biasa. Ini semacam otopsi kosmik. Kita bakal coba bedah sebuah dunia buat cari tahu apa sih yang terjadi kalau sebuah planet itu punya masa lalu yang luar biasa keras. Otopsi kosmik. Wah, itu istilah yang pas banget. Karena Merkurius itu memang sebuah anomali. Dia itu fosil. Fosil dari masa-masa awal tata surya yang, penuh kekerasan. Beda sama bumi yang terus berubah, Merkurius ini kayak dibekuin paksa gitu. Permukaannya itu jadi arsip yang sama sekali nggak tersentuh dari tabrakan-tabrakan dahsyat miliaran tahun lalu. Jadi, ya kita akan kupas lapisan-lapisan misterinya. Mulai dari suhunya yang aneh, jantung besinya yang gede banget, sampai keanehan lain yang bikin dia jadi studi kasus paling ekstrim di lingkungan kita ini. Oke. Mari kita mulai dari yang paling kelihatan dulu deh, permukaannya. Logikanya kan, planet paling dekat matahari, ya pastilah planet paling panas. Bener kan? Logis banget. Tapi, alam semesta selalu punya kejutan. Gelar planet terpanas itu justru dipegang sama tetangganya, Venus. Loh, kok bisa Venus? Alasannya itu atmosfer Venus yang tebal banget, isinya hampir semua karbon dioksida. Atmosfer itu fungsinya kayak selimut super tebal yang merangkap panas, efek rumah kaca permanen gitu. Nah, Merkurius ini kebalikannya. Dia bisa dibilang telanjang, hampir nggak punya atmosfer sama sekali buat nahan atau nyebarin panas. Tunggu. Berarti atmosfer itu kayak selimut dua sisi ya? Di Venus selimutnya tebal, jadi panasnya keperangkap. Kalau di Merkurius, karena nggak ada selimut, panasnya gampang masuk, tapi gampang kabur juga. Tepat sekali. Dan kondisi tanpa selimut inilah yang bikin perbedaan suhunya jadi paling brutal di seluruh tata surya. Bayangin deh, di siang hari, pas matahari pas di atas kepala di Khatulistiwa, suhunya bisa sampai 430 derajat Celcius. 430 derajat, itu kan cukup buat melelehin timah. Panas banget. Benar. Tapi begitu mataharinya terbenam, sisi itu langsung masuk ke kegelapan total. Tanpa atmosfer buat nahan panas, suhunya langsung anjlok, drastis banget, sampai minus 180 derajat Celcius. Astaga, dari kondisi yang bisa lelehin logam, dalam semalam jadi lebih dingin dari kutub bumi. Selisihnya lebih dari 600 derajat. Saya nggak kebayang sih ada material apa yang bisa tahan disiksa kayak gitu setiap hari. Dan siksaan itu nggak cuma di permukaan. Kalau kita lihat lebih dalam, kita bakal nemu petunjuk kenapa semua ini bisa terjadi. Semua berawal dari sebuah trauma di masa lalunya. Pasti, siklus suhu segila ini pasti cuma gejala dari sesuatu yang lebih dasar. Jadi, apa yang terjadi di dalam planet ini? Nah, disinilah anomali terbesarnya. Kalau kita belah planet batuan kayak Bumi atau Mars, polanya mirip. Ada kerak tipis, mantel batuan tebal, terus inti logam di tengah. Tapi, Merkurius, dia melanggar aturan ini. Inti besinya yang padat itu diperkirain menempati sekitar 85% dari radius planetnya. 85%. Sebentar, saya coba bayangin dulu. Itu kayak buah persik yang bijinya hampir segede buahnya sendiri dong, cuma nyisain daging buah yang tipis banget di dekat kulit. Itu nggak mungkin terbentuk alami kan? Gimana ceritanya sebuah planet bisa punya inti segede itu? Nah, itu dia pertanyaan yang bikin pusing para ilmuwan puluhan tahun. Teori terkuat sekarang itu, Merkurius nggak dilahirkan kayak gitu. Kemungkinan besar, sekitar 4,5 miliar tahun lalu, Merkurius itu planet yang jauh lebih gede, mungkin seukuran Mars. Terus, terjadilah bencana, tabrakan dahsyat dengan protoplanet lain. Tabrakan-tabrak lari ini, ibaratnya, melucuti sebagian besar mantel batuan aslinya, mental keluar angkasa. Yang tersisa, ya cuma intinya yang super besar, dengan sedikit sisa batuan di atasnya. Jadi inti raksasa itu pada dasarnya bekas luka.
bukti bisu dari sebuah kecelakaan kosmik raksasa yang hampir menghancurkan dia. Persis. Inti itu jantung planet yang terekspos, yang cerita soal kekerasan masa lalunya. Dan kekerasan itu juga terukir jelas banget di permukaan yang tersisa. Oke, jadi kalau kita mendarat di sana, kita bakal lihat bukti tabrakan-tabrakan lain juga. Maksud saya, seluruh tata surya awal kan memang tempat yang kacau balau. Tepat, tapi bedanya, di Merkurius, bukti itu diawetkan dengan sempurna. Di bumi, kawah-kawah kuno kan kehapus sama erosi, lempeng tektonik, cuaca. Kalau di Mars, ketutup badai debu. Nah, Merkurius ini museum yang dibekuin. Tanpa atmosfer, tanpa aktivitas geologi, kawah yang umurnya 4 miliar tahun aja masih kelihatan seger. Dan di antara jutaan kawah itu, ada satu yang paling menonjol. Sebuah luka raksasa namanya cekungan Kaloris atau Kaloris Basin. Seberapa gede luka ini? Diameternya sekitar 1.550 km. Cukup gede buat menampung seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini monumen dari tabrakan asteroid raksasa miliaran tahun lalu. Energinya setara miliaran bom atom. Tapi bukan kawahnya sendiri yang paling dramatis. Terus apa dong? Apa yang terjadi sama seluruh planet pas tumbukan itu? Hantamannya itu kuat banget sampai ngirim gelombang kejut seismik yang merambat nembus seluruh planet. Melewati inti besinya, terus bertemu lagi di titik yang persis berlawanan di sisi lain planet, namanya titik antipoda. Dan apa yang terjadi di sana, di titik pertemuan gelombang kejutnya? Permukaannya hancur berkeping-keping. Coba bayangin deh, Anda mukul bola tenis pakai palu, keras banget. Sisi belakang bolanya pasti jadi nonjol dan keriput kan? Nah, itu yang terjadi di Merkurius. Di titik antipoda Kaloris itu, tanahnya retak, bergelombang, kacau balau. Para ilmuwan sampai menyebutnya medan aneh atau weird terrain. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang kawah. Bukan cuma lubang, tapi cedera yang bikin seluruh planet bergetar sampai ke tulang-tulangnya. Jadi, planet ini adalah museum statis dari luka-luka masa lalunya? Atau, apa dia masih berubah sampai sekarang? Pertanyaan bagus sekali. Dia memang masih berubah, tapi nggak seperti yang kita bayangin. Planet ini secara aktif sedang menyusut. Menyusut? Maksudnya gimana? Analogi paling gampang itu kayak apel yang kelamaan ditaruh di meja. Kan jadi kering terus kulitnya keriput kan? Nah, penyebabnya, sekali lagi, inti besinya yang raksasa itu. Seiring waktu, intinya itu pelan-pelan mendingin dan menyusut. Masalahnya, kerak batuan di atasnya itu udah padat dan dingin. Jadi pas inti di dalam menyusut, kerak di luarnya kepaksa buat melipat dan patah buat menyesuaikan diri. Dan lipatan-lipatan ini kelihatan di permukaan? Ya, jelas banget. Proses ini bikin fitur geologis unik yang namanya lobate scarps. Itu pada dasarnya tebing-tebing raksasa yang melengkung. Beberapa tingginya bisa 3 km, panjangnya ratusan kilometer. Motong lurus kawah-kawah kuno. Ini bukti nyata kalau seluruh planet ini lagi meremas dirinya jadi bola yang lebih kecil. Luar biasa. Jadi inti besi raksasa yang cerita soal kekerasan masa lalu, sekarang malah bikin planetnya mengerut kayak orang tua. Ngomong-ngomong soal hal aneh, saya pernah dengar kalau konsep waktu di Merkurius itu bisa bikin kepala pusing. Angka-angkanya kayak teka-teki. Emang kayak teka-teki. Ini semua gara-gara tarian gravitasi yang unik antara rotasi sama revolusinya. Gampangnya gini, Merkurius itu butuh 88 hari bumi buat keliling matahari sekali. Itu 1 tahun Merkurius. Tapi, dia muter di porosnya itu pelan banget. Butuh 59 hari bumi buat sekali putaran. Oke, 88 hari buat setahun, 59 hari buat satu putaran. Kombinasi yang aneh. Terus akibatnya apa kalau kita berdiri di sana? Akibatnya benar-benar bikin bingung. Waktu dari satu matahari terbit ke matahari terbit berikutnya, yang kita sebut 1 hari matahari, itu lamanya 176 hari bumi. Tunggu, otak saya nge-lag barusan. 1 hari, 176 hari bumi, itu 2 kali lebih lama dari 1 tahunnya, yang 88 hari bumi. Berarti kita bisa ngerayain ulang tahun, terus ngerayain ulang tahun lagi, dan mataharinya bahkan belum terbenam. Itu surreal banget. Tepat. Anda bakal ngalamin siang yang panjang dan panas banget selama hampir 3 bulan waktu bumi, terus diikuti malam yang sama panjang dan bekunya. Dan pemandangan langitnya juga nggak kalah aneh, karena orbitnya lonjong, di satu titik Anda bakal lihat matahari terbit, terus gerakannya melambat,
berhenti, lalu gerak mundur dikit di langit, berhenti lagi, baru lanjut jalan ke barat. Kayak pertunjukan langit yang lagi mabok. Oke, setiap kali saya merasa udah paham keanehan planet ini, muncul lagi lapisan baru. Saya hampir takut nanya, tapi katanya paradoks terbesarnya belum kita bahas ya. Anda mau bilang ada es di planet ini kan? Aneh tapi nyata, memang ada. Di planet yang permukaannya bisa melelehin timah, ternyata ada cadangan es air yang lumayan banyak. Gimana mungkin? Di mana es itu sembunyi dari panas segitu dahsyat? Rahasianya ada di kemiringan sumbu rotasi Merkurius. Sumbu bumi kan miring 23,5 derajat, makanya ada musim. Nah, sumbu Merkurius ini hampir tegak lurus sempurna. Miringnya kurang dari 1 derajat. Artinya, di daerah kutubnya, ada dasar kawah-kawah yang dalam banget yang nggak pernah kena sinar matahari sama sekali. Selamanya. Area ini disebut wilayah bayangan abadi. Oh, jadi di dalam oven raksasa ini ada beberapa sudut yang fungsinya kayak freezer permanen. Bener banget. Kawah-kawah ini jebakan dingin alami. Suhu di dasarnya itu selalu di bawah minus 170 derajat Celcius. Jadi, miliaran tahun lalu pas komet atau asteroid yang banyak airnya nabrak Merkurius, molekul air manapun yang kebetulan mendarat di kawah gelap ini langsung beku dan terperangkap selamanya. Es purba yang ngumpet di dalam neraka. Luar biasa. Dan keanehan nggak berhenti di situ. Saya dengar dia juga punya ekor kayak komet. Iya, Merkurius punya atmosfer yang tipis banget, namanya eksosfer. Isinya itu atom-atom kayak natrium dan kalium yang ditendang dari permukaan sama partikel angin matahari. Nah, tekanan dari cahaya matahari itu kemudian dorong atom-atom natrium ini ke belakang, bikin ekor warna oranye samar yang panjangnya jutaan kilometer. Oke, ini jadi balik lagi ke pertanyaan awal ya. Kembali ke jantung planet ini. Semua keanehan ini, permukaan yang kebakar, interior aneh, waktu yang bikin bingung, pusatnya di inti besinya. Ada satu misteri terakhir soal inti itu kan, soal medan magnetnya. Iya, dan ini mungkin yang paling penting. Planet sekecil Merkurius itu harusnya udah dingin total dari dulu. Inti yang padat dan beku gak bisa menghasilkan medan magnet global. Tapi Merkurius punya. Meskipun ya cuma sekitar 1% dari kekuatan medan magnet bumi. Artinya apa itu? Kalau ada medan magnet, berarti? Berarti jantung besi raksasa itu belum sepenuhnya mati. Setidaknya bagian luarnya masih cair dan bergejolak, menghasilkan dinamo magnetik. Ini penemuan yang mengejutkan banget. Kemungkinan ada unsur lain kayak belerang yang kecampur sama besinya, yang fungsinya kayak anti beku gitu. Jadi inti luarnya tetap cair miliaran tahun lebih lama dari seharusnya. Jantungnya masih berdetak meskipun lemah. Jadi setelah kita otopsi ini, gambaran yang muncul beda banget ya. Merkurius bukan sekedar bola batu mati. Dia itu kerangka dari dunia yang mungkin dulunya jauh lebih megah sebelum tabrakan dahsyat itu ngambil sebagian besar tubuhnya. Ini hampir kayak tragedi. Dia punya bahan-bahan yang tepat, belerang, kalium, bahkan ada jejak karbon organik, tapi kayaknya dia ada di tempat yang salah. Dan itulah pelajaran terpenting dari Merkurius. Dalam properti kosmik, lokasi itu segalanya. Karena kejebak deket banget sama matahari, dia nggak pernah punya kesempatan. Panas ekstrim menghalangi terbentuknya atmosfer, angin matahari terus-terusan mengikis permukaannya. Kisah Merkurius ini studi kasus tentang kegagalan planet, tapi juga tentang betapa tipisnya garis antara keberuntungan dan kesialan di alam semesta. Kisahnya benar-benar nunjukin betapa beruntungnya planet kita ini. Jadi, lain kali kalau Anda berhasil lihat titik kecil itu di dekat cakrawala pas senja, coba ingat ceritanya. Dia bukan planet yang membosankan. Dia dunia yang menyusut, yang nyimpen es di dalam neraka, punya ekor kayak komet, dan jantung besi raksasa yang melawan segala rintangan ternyata masih berdetak lemah. Dia itu fosil kosmik terbaik yang kita punya. Jendela langsung buat ngintip masa lalu tata surya kita yang liar dan penuh jojolan. Ini juga ninggalin kita sebuah pertanyaan ya untuk direnungkan. Kalau Merkurius ini kisah tentang dunia dengan bahan yang tepat tapi gagal total karena lingkungannya terlalu keras, itu kan bikin kita mikir, seberapa banyak calon bumi lain di luar sana yang nasibnya sama? Planet-planet yang mungkin cuma beda beberapa juta kilometer lebih dekat atau lebih jauh dari bintangnya, dan perbedaan itu menentukan segalanya. Garis antara dunia yang subur sama fosil kosmik kayak Merkurius ini mungkin jauh lebih tipis dari yang kita kira.